Pondok pesantren Al-Khazini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sidoarjo. Dari 7 korban, 2 diantaranya harus menjalani operasi amputasi. Hingga saat ini berapa pasien yang di sini, kemudian informasinya ada 3 yang amputasi, seperti apa Pak? Ya, kami merawat 7 pasien. Kemarin ada yang amputasi di TKP, masih dirawat. Kemudian satu lagi amputasi di sini karena memang di kaki ada cross injury. Kemudian juga ini masih diobservasi ya kakinya. Tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Khazini terjadi pada Senin 29 September sekitar pukul 3 sore saat puluhan santri melaksanakan sholat asar berjamaah di musola yang sedang dalam proses pengerjaan cor dan perluasan bangunan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi terkini di lokasi Pondok Pesantren Al-Khazini, sudah bergabung jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama. Kika, bagaimana data terkini jumlah korban yang masih hilang berapa sampai saat ini? Dan proses evakuasinya apa ada terkendala di hari ini? Ya, Friska dan juga saudara, jadi informasi terbaru yang kami terima kurang lebih sekitar 15 menit yang lalu bahwa untuk saat ini dari tim SAR yang juga kemudian bertugas dan juga ahli konstruksi ini juga sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang juga kemudian aman untuk diakses dari para petugas, yang saat ini juga masih melakukan evakuasi baik secara manual maupun menggunakan alat berat. Dan hasilnya ada 1 korban lagi yang juga kemudian ditemukan dan juga sedang menanti untuk proses evakuasi. Nah, untuk bagaimana identitas dari korban tersebut, selanjutnya ini nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, yang mana nantinya ini akan dilakukan proses identifikasi terhadap korban. Namun, kalau berdasarkan data yang kami terima sejak sore hari tadi atau kurang lebih sekitar pukul 4 sore tadi hingga pukul 4 sore di hari kelima ini, jumlah korban yang kemudian dinyatakan meninggal dunia pada sehari ini yaitu sebanyak 5 orang korban yang juga kemudian sudah terevakuasi. Artinya mulai dari hari pertama kejadian pada hari Senin lalu sampai dengan saat ini jumlah korban yang juga kemudian telah terevakuasi dan dalam kondisi meninggal dunia yaitu sebanyak 10 orang korban. Kalau untuk jumlah korban yang masih dicari, Friska dan juga saudara, tadi kami sempat mengonfirmasi kepada Basarnas yaitu sebanyak 53 orang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Untuk memudahkan proses pencarian dari tim DVI Polda Jawa Timur ini juga kemudian melakukan proses pencocokan DNA dari wali murid, orang tua, dan juga kerabat kandung seperti itu, yang juga kemudian nantinya digunakan untuk mengidentifikasi korban meninggal dunia yang juga kemudian dievakuasi mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Sehingga untuk proses evakuasi hingga saat ini masih terus berjalan, Friska dan juga saudara. Ada 2 metode yang juga kemudian dilakukan. Yang pertama adalah metode dengan menggunakan alat berat seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah metode manual atau pencarian secara manual. Upaya-upaya ini dilakukan karena memang harus ada kehati-hatian terhadap korban yang juga kemudian diduga masih terjebak di dalam reruntuhan dari bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur, sehingga upaya-upaya tersebut yang juga kemudian dilakukan hingga saat ini. Sementara itu tadi sempat terjadi adu mulut cekcok seperti itu dari anggota keluarga korban yang meminta untuk kemudian dilibatkan langsung dalam proses evakuasi mencari anggota keluarga mereka di reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur. Ini diputuskan atau dicari jalan tengahnya seperti itu. Tadi juga kemudian telah disepakati oleh tim Basarnas dan juga kemudian dari ahli konstruksi yang juga kemudian memastikan keamanan dari lokasi kejadian, yang mana hanya 2 perwakilan keluarga saja yang diperbolehkan untuk masuk dan menyaksikan bagaimana proses evakuasi berlangsung sampai dengan pada malam hari ini. Jadi evakuasi dengan alat berat ini akan difungsikan atau dilakukan selama 24 jam selama sehari ini. Diharapkan untuk proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh korban ini juga bisa terevakuasi seperti itu.
Tadi kami juga sempat menanyakan terkait penemuan dari korban meninggal dunia yang juga kemudian telah terevakuasi dan juga teridentifikasi hingga saat ini. Informasi yang kami terima dari Kepala Basarnas Surabaya yang menyatakan bahwa sebagian besar korban yang ditemukan hari ini itu terjebak di lantai dasar seperti itu. Baik itu di titik lokasi wudhu dan juga di titik lainnya yang juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Sehingga hal ini juga kemudian menjadi bekal bagi para petugas dan juga tim SAR yang juga kemudian melakukan proses evakuasi dan juga pencarian terhadap korban. Pencarian terhadap korban ini jika sebelumnya dilakukan atau digunakan sejumlah peralatan seperti sensor seperti itu, namun untuk saat ini dari tim SAR akan melakukannya dengan penglihatan seperti itu. Jadi melihat bagaimana kondisi sekitar dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses evakuasi baik itu dengan alat berat maupun manual. Demikian Friska. Terdata 10 orang meninggal dunia dan 53 lainnya masih hilang. Ada 2 metode, baik dengan manual maupun menggunakan alat berat untuk mencari korban. Terima kasih Kika Madona, langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.